Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menyaksikan langsung di media sosial Rumah Iso, di Facebook, Instagram, Abdul Wasikal, dan YouTube Rumah Iso TV. Begitu pula rekan-rekan yang ada di Khobar Islam Academy. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua dan bisa melanjutkan lagi pelajaran kita yang rutin setiap pagi di bulan Ramadan. Dan pembahasan kita kali ini merujuk pada buku Ibadah Saat Traveling. Ya, Ibadah Saat Traveling. Nanti bisa dilihat kita masih masuk tentang fikih ya. Fikih safar. Ada 3 bagian penting yang nanti kita bahas. Nah, coba dilihat di halaman 21 dari buku Ibadah Saat Traveling. Yang belum memiliki bisa mencari di Rumah Iso Store, ada di Instagram, ada di Marketplace. Begitu pula bisa memesan lewat reseller dan agen kami yang ada di berbagai kota, bisa melihat di ruwaifi.store atau langsung ke WA ruwaifi.store 0852 00 171 222. Buku ini manfaat karena cukup ringan, langsung bisa dipraktekkan, diamalkan, ditambahkan dengan doa-doa penting yang sudah diletakkan di awal biar kalau kita naik pesawat, naik kapal, naik bis, ketika safar keluar kota bisa kita amalkan ilmu-ilmu yang ada. Nah, sekarang kita lihat jarak disebut safar. Jarak berapa kilo yang disebut safar? Nah, coba dibaca di halaman 21. Menurut kebanyakan ulama, jarak yang bisa dianggap safar adalah jika seseorang telah mencapai 48 mil atau 85 km. Nah, disebut safar jika akan menempuh 85 kilo. Ya, ini sudah disebut safar. Paling minimal ya 48 mil. Coba kita lihat dalil berikut ini. Dalil mayoritas ulama atau jumhur tersebut adalah hadis. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud, yaitu 16 farsakh. Nah, menempuh jarak 4 burud, 16 farsakh. Coba kita lihat keterangan di bawahnya. Jarak 4 burud sama dengan 48 mil atau 85 km. Nah, jarak 4 burud itu sama dengan 48 mil atau 85 km. Terus sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa selama disebut safar menurut urf atau anggapan masyarakat, maka boleh mengqashar salat meskipun tidak mencapai jarak yang ditetapkan oleh jumhur ulama di atas. Nah, meskipun ada juga pendapat yang lain katakan, pendapat dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa kalau sudah disebut secara urf, sudah disebut safar, maka kita sebut dengan safar walaupun tidak mencapai jarak 48 mil atau 85 kilo tadi. Dalilnya berikut ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah sebanyak 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah, saat ini disebut dengan Abyar Ali, beliau sallallahu alaihi wasallam sholat sebanyak 2 rakaat. Padahal jarak antara Madinah dan Abyar Ali hanya sekitar 3 mil atau 4,5 km. Nah, di sini jaraknya cuma 4,5 kilo. Nabi sudah mengqashar sholat. Awalnya di Madinah sholatnya 4 rakaat, namun ketika di Abyar Ali jadi 2 rakaat. Padahal jarak dari Madinah ke Abyar Ali cuma 4,5 kilo. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar dan tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiktif.
Dalil yang menyebutkan bahwa ada batasan jarak tidak bisa dijadikan alasan karena berkontradiksi satu sama lain. Nah, Ibnu Taimiyah menganggap jarak tadi, ada juga ulama yang tetapkan yang lainnya, maka saling kontradiksi sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Nah, kesimpulannya, bila sulit menentukan apakah perjalanan yang sedang ditempuh adalah safar atau tidak berdasarkan anggapan masyarakat atau uruf, maka silakan mengambil pendapat jumhur mayoritas ulama yang berpatokan pada jarak 85 km. Nah, jadi kalau mau lihat uruf, kadang kita tidak tahu uruf masyarakat setempat. Mereka menganggap seperti ini, jarak seperti ini itu dianggap safar atau tidak. Maka kalau bingung dalam masalah ini, lebih baik memilih pendapat jumhur ulama, yaitu 85 km tadi. Jadi sebenarnya dari hadis yang di Abyar Ali tadi, itu Nabi SAW sudah keluar batas kota, batas kampung ya. Batas kampung. Ini ada batas kampung. Kita masih berada di dalam kampung nih ya, ini kampung kita nih. Masih berada di kampung kita. Tadi jarak safar itu 85 kilo. Yang lebih tepat itu tadi bukan kalau sudah mencapai ya, tapi tujuan kita itu 85 kilo minimal. Tujuan kita 85 kilo. Maka sejak kita keluar ingin menuju ke tempat tujuan ini tujuan. Ketika sudah keluar dari batas kampung, dari sini boleh qashar sholat. Nah, situ ya, boleh qashar sholat. Kalau di sini tadi sholat zuhurnya 4 rakaat, ketika sudah keluar dari batas kampung, misalnya didapati waktu zuhurnya di sini atau waktu asarnya di sini, maka dia sholat jadi 2 rakaat. Walaupun belum sampai tujuan. Walaupun belum sampai tujuan. Dan lebih enak kalau kita pakai batasan tadi 85 kilo daripada dengan uruf, karena bisa jadi begini. Ada orang Bantul ke Gunung Kidul itu cuma sekitar 30 kilo. Orang Bantul pergi ke Gunung Kidul nganggap itu safar karena urfnya. Padahal orang Gunung Kidul turun ke bawah, turun ke Bantul itu tidak pernah menganggap itu safar. Kayaknya seperti standar yang tidak jelas gitu. Semau-mau kita nanti tentukan ini safar atau tidak gitu. Nah, maka kita harus tentukan standar yang lebih bagus ya. Yaitu standar jumhur ini lebih bagus karena antara orang Gunung Kidul ke Bantul ataupun Bantul ke Gunung Kidul standarnya jelas. Kalau ini jaraknya belum sampai 85 kilo ya berarti tidak mengqashar sholat. Dan jarak itu dekat. Tidak disebut jauh, pakai standar urf yang jelas dong. Ya, karena sebagian orang Bantul saya perhatikan ada yang pergi rekreasi ke Gunung Kidul itu sudah mengqashar sholat. Padahal jaraknya saya belum nyampe untuk kita katakan itu standar safar. Nah, sekarang kita lihat beberapa keringanan saat safar di halaman 25-26 walaupun sudah disinggung di buku Panduan Ramadan Kontemporer. Ya. Kita singgung lagi di buku ibadah saat traveling ini. Monggo dibaca. 1. Mengqashar sholat yang menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti sholat zuhur, sholat asar yaitu sholat sir ya, dan sholat isya, sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu namanya mengqashar sholat. Dan ingat ya, mengqashar sholat itu cuma ada saat safar saja. Mengqashar sholat itu cuma ada saat safar. Jadi qashar sholat ya, ini qashar hanya ada saat safar. Kalau kita mungkin nggak ada qashar sholat, kalau mukim ya, saya stay di kampung sini.
Ini nggak ada qasar di sini. Masih boleh jamak. Kalau sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Nah, ketika keluar dari batas kampung mau pergi tujuan safar tadi, nah ini boleh qasar. Dan qasar itu hanya ada saat safar saja. Diingat baik-baik. Jadi tidak ada qasar sholat walaupun hujan deras. Ya, tidak ada qasar sholat dalam keadaan mukim, tidak ada. Terus yang kedua, menjamak sholat, yaitu menggabungkan dua sholat dikerjakan pada salah satu waktu sholat, yaitu sholat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dan isya. Seperti yang disebutkan dalam sholat Isra. Sholat Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil lail wa Qur'an al-fajri. Dirikanlah sholat pada waktu duluk, yaitu matahari sudah tergelincir ke barat, sudah siang. Wa ghasyakil lail, dan waktu gelap malam. Waktu gelap malam itu berarti matahari sudah tenggelam. Nah, matahari tergelincir ke barat itu ada dua sholat di dalamnya, ada sholat zuhur dan asar. Maka dianggap satu waktu itu. Nah, ini boleh digabung kalau kita ingin menjamak dua sholat ini. Kemudian ketika matahari tenggelam, yaitu ada sholat maghrib dan sholat isya. Maka dua sholat ini juga bisa digabung, sholat maghrib dan sholat isya. Yang tidak boleh digabung sholat asar dengan sholat maghrib, karena sudah beda duluk dan gosyak tadi. Atau sholat isya dengan sholat subuh, nah, itu sudah berbeda lagi. Yang dibolehkan sepakat ulama adalah zuhur asar digabungkan satu waktu, kemudian maghrib isya digabungkan satu waktu. Terus yang ketiga, meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali sholat sunnah fajar. Meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh tetap boleh dijaga ketika safar. Bahkan dianjurkan untuk dijaga. Kalau sholat sunnah rawatibnya selain ini boleh ditinggalkan. Ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, masih boleh ditinggalkan saat safar. Terus yang keempat, mengerjakan sholat di atas kendaraan, khusus untuk sholat sunnah. Adapun sholat fardu pada asalnya dikerjakan bukan dalam kendaraan, melainkan keluar dari kendaraan. Kalau sholat wajib, ya tidak di kendaraan, karena sholat wajib dituntut untuk lebih sempurna untuk gerakan berdirinya, rukuknya, sujudnya gitu. Tapi kalau sholat sunnah masih boleh dilakukan di dalam kendaraan saat safar. Misalnya dia di kereta, dapati waktu duha, lakukan sholat duha boleh. Atau dia di kereta, di bis, dia dapati sholat tahajud, dia sholat malam boleh. Walaupun mungkin dia tidak bisa berdiri sempurna, tidak bisa rukuk sempurna, tidak bisa sujud sempurna, cuma isyarat saja. Berdirinya ya seperti duduk, kemudian rukuknya agak sedikit bungkuk, ya sujudnya agak sedikit bungkuk lagi. Terus yang kelima, mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki, serban dan semisalnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Di sini mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki. Kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Kalau untuk mukim sehari semalam. Terus yang keenam, bertayamum bila musafir tidak menemukan air atau dia sulit menggunakan air. Bertayamum bila musafir tidak menemukan air. Ya, bertayamum bila musafir tidak menemukan air atau dia sulit untuk menggunakan air. Bertayamum bila musafir tidak menemukan air atau dia sulit untuk menggunakan air. Jadi misalnya dia dalam keadaan sakit, sulit menggunakan air, maka bisa beralih pada tayamum dengan menggunakan debu. Yang penting debunya itu adalah debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Allah katakan bertayamumlah dengan debu yang suci. Terus yang ketujuh, tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan jika memang safarnya penuh kesulitan. Namun kalau tidak sulit pun dia boleh ambil keringanan untuk tidak puasa. Karena keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau bersafar, safar gampang ataupun safar sulit, ya, lantas dia mengambil keringanan tidak puasa, maka dia hendaklah qada puasanya di hari yang lain. Walaupun puasa lebih baik karena akan lebih cepat terlepas dari kewajiban, dan berpuasa dengan orang banyak yang sedang puasa itu lebih mudah daripada puasa seorang diri. Nah, terus walaupun ketika safar seorang musafir mengerjakan sholat 2 rakaat secara qashar,
namun tetap dicatat sebagaimana ia mukim melakukan 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan bagi hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. jika seseorang sakit atau bersafar, jika seseorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahala amalannya ketika mukim atau ketika ia sehat. Nah, jika seorang itu sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahala amalannya ketika mukim atau ketika ia itu bersafar. Sebentar, tunggu di zoom. Jadi walaupun ketika safar tadi misalnya sholatnya qashar, ketika safar itu dia jamak sholat, ketika safar tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia bisanya itu duduk, maka dicatat sebagaimana ia mengerjakan sholat ketika mukim. Kata Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang itu sakit atau bersafar, maka dicatat pahala untuknya seperti ia dalam keadaan mukim dan ia dalam keadaan sehat. Terus selama safar yang boleh mengqashar sholat. 1. Jika musafir berniat untuk mukim selama 4 hari atau kurang dari itu, selama itu boleh mengqashar sholat. Jadi dia saat ini ya, bedakan ada dua safar ya, dua macam musafir ya. Pertama musafir raqib, yaitu musafir yang jalan terus, masih dalam perjalanan, maka dia bebas untuk mengambil qashar sholat. Berapapun lama hari dia itu bersafar. Dia perjalanan misalnya 10 hari perjalanan, lewat jalan darat 10 hari, maka selama itu dia boleh mengqashar sholat. Yang kita bahas adalah jika musafir sudah mampir suatu tempat, tinggal di situ, berapa lama dia boleh mengqashar sholat. Nah, kalau dilihat di sini tadi penjelasannya, kalau safarnya dia ingin mukim di situ, sementara itu 4 hari atau kurang dari itu, berarti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka dia boleh mengqashar sholat, boleh ambil keringanan saat safar. Terus namun yang kedua, jika musafir berniat untuk mukim lebih dari 4 hari, sikap yang lebih hati-hati adalah dia mengerjakan sholat secara sempurna atau tidak diqashar. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Nah, ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali itu katakan kalau safarnya sudah lebih daripada 4 hari, dia stay 5 hari, 6 hari, seminggu, sampai 2 minggu, sampai sebulan di situ, maka sudah dianggap mukim. Ya, maka sudah dianggap mukim. Nah, kalau mukim berarti dia tidak qashar sholat lagi. Jadi misalnya orang mau ke Surabaya di sini ya, orang Gunung Kidul mau ke Surabaya. Dia sudah beli tiket PP, tiket pulang pergi, nanti berangkat tanggal 1, pulangnya tanggal 14. Berarti dia ingin tinggal di sana itu 2 minggu. Maka ketika di sana baiknya dia tidak mengqashar sholat lagi saat sudah sampai di Surabaya, sampai nanti mau pulang. Ketika mau pulang di perjalanan, nah itu baru kemudian safar lagi. Terus yang ketiga, jika musafir masih dalam perjalanan safar atau tidak berniat untuk mukim, misalnya dia berkata, besok aku akan bersafar lagi. Selama itu boleh mengqashar sholat meski untuk waktu yang lama, meski lebih dari 5 hari. Seperti misalnya ada yang bersafar dengan kapal laut dari Jakarta menuju Jayapura, Papua selama seminggu, maka selama itu ia boleh mengqashar sholat. Iya, misalnya di jalan perjalanan itu kapal itu dia kan mampir di beberapa kota. Dia mampir ke Surabaya, mampir ke Makassar, mampir ke Ternate, mampir lagi ke Sorong, sampai nanti di Jayapura, Papua. Nah, ketika mampir-mampir seperti itu, ya dia hanya sebentar. Dia mau lanjut jalan lagi, maka selama seminggu dia boleh mengqashar sholat. Selama seminggu di kapal, dia itu boleh mengqashar sholat karena masih dianggap musafir raqib. Nah, kesimpulannya jarak safar yang kita dianggap bersafar itu kalau menempuh ya 4 burud atau 16 farsa atau 48 mil atau 85 kilo. Ketika telah keluar dari batas kampung ya. Batas kampungnya itu rumah terakhir dari kampung tersebut. Ingat ya, batas kampung itu rumah terakhir. Ya, rumah terakhir di kampung itu. Kalau rumahnya masih bersambung dengan tempat berikutnya berarti belum. Cari sampai rumah terakhir, batas kampung itu maksudnya. Kemudian ada beberapa keringanan saat safar, ada qashar sholat, ada jamak sholat,
ada boleh meninggalkan sholat sunnah rawatib, ada mengerjakan sholat di atas kendaraan, ya, dengan maksud di sini sholat sunnah ya. Kemudian boleh mengusap khuf, boleh bertayamum, ya, kemudian boleh tidak puasa, dia ambil keringanan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian lama safar yang boleh mengqashar sholat, kita bagi dua tadi. Kalau safarnya terus ya, dia lakukan perjalanan, maka selama itu dia boleh mengqashar sholat. Seperti tadi orang naik kapal seminggu. Kemudian kalau dia sudah menetap di suatu tempat, maka dilihat kalau niatannya situ 4 hari atau kurang, maka dia boleh mengqashar sholat. Namun kalau 4 hari lebih, maka dia baiknya tidak mengqashar sholat lagi, karena sudah dianggap mukim. Maka anak kos-kosan yang dia itu merantau dari pulau lain, kemudian menetap di Jawa sini, maka dia sudah dianggap sebagai mukim, tidak dianggap sebagai musafir lagi. Dia dianggap sebagai orang mukim, tidak dianggap sebagai musafir lagi, karena sudah stay-nya lebih daripada 4 hari, walaupun bukan kampungnya di sini. Ya, jadi disebut mukim itu bukan mesti kampungnya sini, yang penting dia tinggal situ, niatannya berapa lama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insyaallah pertemuan besok pagi kita bahas tentang safar yang kita maksud safar haji, safar umroh, safar thalabul ilmi. Nanti kita akan bahas lagi insyaallah. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Bisa dari chat dulu baru kemudian resen. Di Zoom silakan. Anak-anak safar bekerja ke luar negeri karena untuk melunasi hutang, Ustaz. Jazakumullahu khairan, semoga Ustaz dan kru selalu dalam lindungan Allah. Maaf Bu, tadi terpotong, coba diulang lagi. Afwan izin bertanya Ustaz, anak ingin Ustaz, kalau safar dalam bentuk bekerja ke luar negeri untuk wanita, bagaimana hukumnya? Karena tujuan anak safar bekerja ke luar negeri karena untuk melunasi hutang, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya baik, insyaallah saya bahas ketika safar ini ya, tanpa mahram. Dan kita akan lihat di pertemuan berikutnya saja. Saya bahas nanti 3 safar tadi. Terus kita tambahkan 1 safar, yaitu kalau enggak besok Rabu, insyaallah besok Kamis saya bahas tentang safar wanita tanpa mahram. Baik, berikutnya lagi. Bismillah, izin bertanya, jika seorang karyawan dan rekan kerja memberi hadiah Idul Fitri sebagai balasan bingkisan setelah sembuh dari sakitnya, apakah seorang atasan boleh menerimanya? Jazakallahu khairan. Kalau semuanya tidak ada kekhususan, bukan karena jabatan dia ya, maka boleh memberikan hadiah semacam itu. Boleh. Baik, satu lagi baru kemudian ke resen, monggo. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah. Izin bertanya di luar tema, untuk mahar pernikahan sebaiknya ditanyakan ke akhwat langsung atau ditentukan sendiri oleh ikhwannya, Ustadz? Tanyakan ke akhwat langsung atau ke pihak keluarganya. Tapi biasanya akhwat bisa tentukan, maka tanya ke akhwatnya saja langsung. Baik, bisa ke resen dulu, karena resen dari kemarin banyak sekali. Bisa dibuka dulu, monggo. Baik, Ukhti Nia, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Zakat mal untuk saudara sendiri, Ustadz, apakah harus diucapkan? Misalnya takut tersinggung gitu, misalnya dibatin aja, maksudnya diniatkan. Iya, yang penting diniatkan, yang penting diniatkan saja, tidak mesti dilafazkan. Oh gitu. Terus yang kedua, Ustadz, misalnya kita datang terlambat sholat berjamaah di masjid gitu ya, kita datang tuh ternyata posisi sudah tarawih rakaat keempat, padahal kita belum sholat isya, itu terus gimana, Ustaz? Belum sholat isya terus sampai masjid tuh udah tarawihnya sudah rakaat keempat gitu. Tarawih ya, berarti kejar sholat ini dulu aja Bu, sholat isya dulu, baru kemudian sholat tarawih. Karena sholat tarawih dilakukan setelah isya dikerjakan gitu, nggak bisa tarawih dulu baru isya, nggak bisa. Iya, berarti kita cuma dapat tarawih 4 rakaat ya Ustaz. Habis itu kan nanti yang witir. Yang belum dikerjakan bisa nanti setelah witir dikerjakan lagi sholat tarawihnya, boleh. Oh, nggak apa-apa gitu ya Ustaz? Iya. Iya, jazakallah khair Ustaz. Iya, Gom.
Ya, berikutnya dari atas coba Bu Sifahana. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Ustaz, kalau misalnya tuh pergi ke kampung gitu kan Ustaz, udah melewati 85 km kata Ustaz. Terus kalau misalnya masih bermukim selama 3 hari, tapi masih melakukan jamak sholat gitu boleh Ustaz? Masih boleh. Tapi total untuk mungkin berapa hari niatannya? Misalnya sih seminggu Ustaz. Berarti dari awal jangan jamak qashar lagi Bu. Langsung sholatnya sempurna. Yang 4 rakaat tetap 4. Kalau misalnya hanya 3 harian Ustaz atau 2 hari gitu? Enggak. Itu niatan mukimnya dari awal berarti. Maka sejak awal itu langsung niatannya tidak qashar. Jadi bukan boleh 3 hari gitu, enggak. Gimana maksudnya Ustaz? Bukan berarti nanti stay di situ sampai 3 hari qashar terus gitu Bu. Nanti setelah itu tidak qashar lagi. Bukan kayak gitu pemahamannya. Bukan yang qashar Ustaz, maksudnya yang jamak. Kalau jamak, apa alasan jamaknya? Misalnya entah kayak kalau lebaran gitu, kayak misalnya ke rumah keluarga apa gitu, sholat dulu gitu Ustaz. Kalau jamak itu alasannya harus jelas, karena sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu gitu. Oh gitu. Iya. Oh nah Ustaz mau tanya, kalau misalnya kunut witir itu dibaca terus ya Ustaz ya? Dibaca dari separuh Ramadan sampai akhir. Oh gitu. Nah Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Bu Halimah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang di luar tema Ustaz. Ya. Ini anak saya haid Ustaz, tapi udah 16 hari Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apa boleh sholat atau puasa gitu? Lanjut terus, kalau itu memang jelas darah haid, lanjut terus Bu. Nggak ada batasnya Ustaz ya? Asalnya tidak ada batasnya dulu, kecuali kalau sudah lebih daripada sebulan ya. Oh iya, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, Ya. tentang doa Lailatul Qadar Ustaz. Apa Ya. boleh dipakai di dalam sujud Ustaz? Boleh. Allahumma Boleh. innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Maryam berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan safar Ustaz, niatnya cuma 1 hari, tapi anak nggak jamak, nggak qashar juga Ustaz, langsung di tempat saudara, langsung sholat seperti biasa, itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Tadi itu hukumnya sifatnya itu boleh. Jadi bukan jadi wajib begitu, harus jamak qashar enggak. Kalau ambil keringanan lebih bagus. Satu lagi Ustaz, Ya. apakah maksiat yang di dalam hati yang terlintas itu dihisab juga nggak Ustaz? Apakah juga dosa kadang terlintas saja gitu Ustaz? Kadang terlintas, cuma terlintas dicatat tapi belum tentu kena hukum. Kan kadang terlintas apa ketika sholat ataupun apa gitu Ustaz? Tidak kena hukum Bu. Oh, nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Tenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, untuk yang sholat jamak itu dilakukan setelah kita keluar dari rumah atau boleh nggak kita keluar dari? Kalau jamak tidak ada kaitannya dengan safarnya Bu. Jadi misalnya sekarang sudah zuhur ya, sudah zuhur. Ya. Asar ini kayaknya sulit dikerjakan sholatnya ya. Sudah ibu majukan sholat asar ke waktu zuhur, tapi belum qashar karena masih mukim. Atau keadaan kedua misalnya kita baru saya di Gunung Kidul, saya baru pulang dari Surabaya, saya belum kerjakan sholat zuhur, tapi sekarang sudah sampai di sini sudah waktu asar, maka saya jamak takhir untuk sholat asar tadi dengan sholat zuhur, gitu. Tapi tidak qashar lagi karena sudah sampai di tempat tujuan. Jadi kita boleh melakukan sholat keluar dari rumah ya Ustaz ya? Boleh kalau jamak, kalau qashar nanti kalau sudah keluar dari batas kampung.
Harus keluar dari batas kampung dulu ya Ustaz ya? Kalau kosor Bu, kosor. Oh kosor, kalau jamak enggak ya? Jamak boleh sebelum keluar dari batas kampung, tapi tidak dikosor. Saya pernah dengar itu untuk mengenai ini Ustaz. Apa ini? Suaranya terganggu Bu, suaranya terganggu kanan kiri. Ya silakan Bu. Ustaz, oh ya, ini mengenai, kan kita kan patokannya ini kan jarak kan ya. Nah kalau sekarang untuk alat transportasinya kan sekarang lebih modern. Kayak pesawat kan kita kayak misalnya Jakarta Jogja hanya 1 jam. Nggak pakai kayak gitu, nggak kayak gitu Bu. Nggak kayak gitu kan Ustaz? Tetap Iya. jarak itu kan Ustaz? Tetap jarak. Seandainya besok ke Mekah cuma 1 jam saja, tetap itu safar Bu. Iya. Terus sama ini Ustaz, apa kalau untuk waktu Ustaz, kadang kan kita dari Jakarta Bogor itu kan sebenarnya kan hanya 5,3 kilometer. Nah di tol itu kan kadang macet Ustaz. Itu gimana ya Ustaz ya? Nah nanti konsekuensinya bisa jamak itu Bu. Oh bisa jamak, boleh jamak ya Ustaz? Iya. Satu lagi Ustaz, maaf ini ada titipan. Jadi kita nih dapat bingkisan berupa jadi zakat itu berupa bingkisan. Kita di Jakarta kan posisinya. Nah teman ini bilang boleh nggak sih kita tuh menjual barang ini, paketan ini, terus nanti kita kasih sebagai zakat di kampung kita gitu Ustaz. Ada orang kasih kita zakat gitu. Nah, ya berupa paket kan. Nah, kita jual nih di Jakarta. Kita berhak menerima atau tidak? Sebenarnya enggak Ustaz, tapi Ya sudah kemarin kalau kan gitu. Ustaz bilangnya boleh, terus nanti boleh disumbangkan kan? Iya. Berarti boleh Ustaz kita uangkan dulu, terus nanti kita kirim untuk yang di Bisa. kampung karena di kampung lebih. Bisa. Oke. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikutnya siapa tuh? Dia ya. Jadi Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau buat tema tentang sedekah di malam terakhir. Apakah waktu pengeluarannya itu sesuai domisili kita atau misalnya kita di luar negeri gitu ya, kita ngeluarin di malam waktu kita domisili atau misalnya kita mau ngeluarinnya di Jakarta gitu, itu bagaimana Ustaz? Pengeluaran Ini pengeluaran apa tadi Bu? Awalnya nggak jelas. sedekah atau wakaf di 10 malam terakhir. Berarti pas waktu malamnya Ibu ini sedekah. Malam waktu di domisili saya ya. Iya, domisili Ibu saja yang dapat Lailatul Qadarnya. Nah, tapi pengeluarannya di Indonesia gitu Ustaz, gimana? Nggak mesti dikeluarkan Bu. Misalnya Ibu sumbang masjid, apa langsung pada malam itu juga bangun masjid? Ya enggak. Iya gitu maksudnya. Jadi keluarin sesuai Iya. malam ya. Boleh satu lagi Ustaz? Iya. Untuk ngaji, misalnya kita punya target ngaji itu menyelesaikan 30 juz dalam waktu 7 hari. Iya. Apakah boleh ya untuk juz yang 15-16 itu kan ada surat Al-Kahfi. Boleh di skip dulu nggak untuk di ngaji di hari? Boleh. Habis Masih boleh. Masih boleh. Oke. Masih boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Fadilah Rahma, Pak. Siapa itu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, misalnya kita kan mau safar, terus di perjalanan sebenarnya kita masih bisa mampir ke masjid gitu Ustadz. Nah, yang mau saya tanyakan, mana yang lebih afdol? Apakah kita harus mengambil keringanan mengqashar sholat sebelum kita pergi, atau kita sholat sempurna di masjid yang bisa kita mampirin gitu Ustadz? Tergantung kesempatan Ibu. Kan Ibu yang tahu keadaan. Oh, kalau misalnya di safar itu nggak ada buru-buru, seharusnya nggak ada ini buru-buru gitu loh Ustadz. Jadi masih bisa Terserah. Oh gitu. Maaf. Satu lagi Ustadz, sebenarnya ada nggak Ustadz istilah jamak qashar itu Ustadz? Jamak terus diqashar lagi gitu. Digabung maksudnya jama, terus Iya. ambil rakaatnya sudah diringkas.
Iya benar Ustaz. Ya gitu maksudnya. Oh itu memang ada ya Ustaz? Ya, kalau safar terus kerjakan sholat zuhur dan asar di satu waktu, terus sambil kerjakan dua gitu kan, itu namanya jamak qashar. Iya. Dan jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi Bu Aida Hanun. Bu Aida Hanum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya belum paham mengenai batas kampung itu gimana sih Ustaz? Rumah terakhir dari kampung kita. Rumah terakhir itu bagaimana? Sedangkan saya kan Ustaz di kota. Nah, kota itulah makanya saya agak sulit menentukan batasan terakhir. Berarti nanti keluar mau masuk tol gitu, mau keluar gitu saja kalau gitu. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Jadi Kalau masih dalam kota berarti masih nyambung terus itu rumah. batas kilometernya itu dipakai nggak Ustaz? Maksudnya? Kan itu safar 85 km. Nanti dihitung dari rumah ibu aja. Tapi untuk kosornya mulai dari batas terakhir, rumah terakhir gitu. Kalau batas kilometernya belum nyampe bisa dikosor Ustaz. Sementara kan saya yang penting tujuannya 85 ya. Saya baru nyampe 5 kilo tapi sudah keluar dari batas rumah terakhir, maka boleh mengqashar sholat. Syaratnya batasnya sudah sampai 85 km. Yang penting saya tujuannya 85 walaupun saya baru 10 kilo Bu. Saya sudah bisa qashar sholat. Tapi kalau nggak sampai enggak ya Ustaz? Kalau tujuannya nggak sampai 85 kilo baiknya tidak qashar. Oh Masya Allah. Ya Ustaz, jazakillah khair Ustaz. Iya Gom. Berikutnya lagi Pak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz tentang zakat Ustaz. Ya. Jika mempunyai emas dan mata uang berupa rupiah dan dolar itu apakah digabung Ustaz? Digabung karena sama-sama mata uang. Jadi mata uang dikonversi ke emas Ustaz? Tidak, dibawa ke salah satu mata uang saja, nanti nilainya di atas nisab perak maka kena zakat 2,5%. Kemudian satu lagi boleh kan? Ya. Jika subuh beriktikaf sampai agak siang, kemudian kembali ke rumah melakukan aktivitas seperti bekerja, boleh. Setelah itu berlihat kembali pada hati urunnya Ustaz. Boleh, itu namanya itikaf mutlak, dibolehkan. Nah Ustaz, ini satu lagi Ustaz. Iya, terakhir. Bagaimana jika menyewa jasa desain seorang, namun dia menggunakan software bajakan Ustaz? Menggunakan apa? Software bajakan untuk desainnya Ustaz. Iya. Untuk mendesain. Apakah saya juga berdosa Ustaz? Kalau tahu berdosa. Oh, iya. Kenapa? Jadi kan yang pesan? Iya Ustaz. Nggak boleh. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya Bu Ani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya tadi sih masalah pajak tuh Ustaz. Kalau misalkan kita pergi di Jakarta di jalan tol gitu kan, untuk sholat mampir sholat kan susah. Terus tadi kan disebutkan kalau yang boleh dilakukan sholat di kendaraan kan hanya sholat sunat. Kalau misalkan sholat wajibnya kondisi kayak gini boleh itu enggak? Sebisa mungkin pokoknya ada tempat untuk transit, sholat di tempat transit saja Bu. Kalau sholat wajib ya. Soalnya sholat wajib lebih dituntut berdiri, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Sebisa mungkin. Kalau sudah tidak bisa lagi karena waktu mepet dan cuma bisa kerjakan saat itu juga mendesak, maka berarti kerjakan di kendaraan. Namun sebisa mungkin cari dulu musola, masjid di pinggir jalan Bu. Satu lagi di luar agama boleh Ustaz? Silakan. Jadi gini, saya kan KBIUD. Dulu waktu pasang itu habis pasang itu kayak haid, itu dihukumi haid atau gimana Ustaz? Keluar darah takutnya haid? Kalau pas iya, takutnya pas kayak gitu lagi. Itu darah haid kan? Ibu yakin ciri-ciri darah haid atau tidak? Waktu itu karena saya habis melahirkan, habis nifas selesai, pasang IUD terus keluar darah lagi langsung. Darah haid atau bukan? Iya. Nah, berarti dihukumi haid. Oh, berarti kalau misalkan besok lepas kayak gitu lagi haid juga ya Ustaz? Iya.
Oh iya Ustaz. Ya, nah, jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang halaman 14, safar yang makruh misalnya berpergian seorang diri tanpa ada yang menemani, itu untuk laki-laki atau perempuan ya Pak Ustaz? Kalau perempuan nanti masuk safar yang haram nanti, Bu. Masuk safar yang haram. Iya. Berarti ini untuk laki-laki ya? Iya. Kalau maksudnya safar makruh itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Makruh berarti tidak kena dosa dia, namun baiknya tidak dilakukan kayak gitu. Oh, seperti itu. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, Kom. Berikutnya lagi Galaksi, yang pakai akun Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau jamak qashar itu berarti misalnya zuhurnya 2 rakaat salam, asarnya 2 rakaat salam ya Iya, Ustaz ya? kerjakan di salah satu waktu. Ah gitu. Satu lagi Ustaz, Ya. mau tanya, kan katanya kalau misalnya ingin sesuatu itu disolawatin aja. Lalu apa bedanya dengan kalau ingin sesuatu meminta berdoa sama Allah sama disolawatin aja itu apa Ustaz? Beda, kalau yang satu itu orang yang gila dunia pakai amal soleh, dan itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Itu cuma orang belakangan nih, itu cuma anak-anak YouTuber saja, itu sama anak-anak Instagram, selebgram. Nggak ada itu dari dulu ulama-ulama ngajarkan kayak gitu. Itu ajaran bid'ah itu. Berarti karena nggak ada tuntunannya maka diharamkan ya Ustaz ya? Iya. Dan itu cuma gila dunia itu. Nggak ada orang mau selawatin aja itu untuk ya hal yang lain kecuali dunia. Lihat laptop, lihat mobil. Apa? Berarti kan mata duitan semuanya itu. Gila dunia. Oh iya ya Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, kok. Berikutnya lagi Bu Guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa Lailatul Qadar tadi berarti dibaca dari malam 20 sampai 30 setiap hari gitu Ustaz? Malam 21 sampai 30. Oke. Ustaz, yang kedua, Ustaz ketika kita wudhu pakai air keran, ternyata air wudhunya habis tapi sholat kita belum selesai, apakah kita bisa berpindah ke sholat lain, ke tempat wudhu lain atau batal Ustaz? Kalau terlalu lama jedahnya, maka ulangi wudhunya dari awal. Kalau sebentar boleh ambil Boleh air lain lanjut gitu. langsung. Ini Ustaz, niat sholat itu kan diucapkan di awal tapi tidak dilafalkan. Itu diucapkannya pada saat apa Ustaz? Muqtarinan bi fi'lihi. Ya, mau dekat mau takbir ada niat. Itu Ustaz kalau seandainya kita sholat sunnah subuh, kan kita sudah biasa sholat itu, ternyata kita lupa niatnya, pokoknya kan kita sholat aja gitu, itu batal atau tidak Ustaz ya? Kita niat untuk sholat apa tadi? Sebelum subuh. Qobliyah subuh. Iya. Ya, terus niatannya gimana? Pokoknya kan kita wudhu kemudian sholat gitu Ustaz, karena kan memang kebiasaan kan sholat sunnah dulu, setelah itu baru sholat wajibnya. Nah, itu berarti namanya qobliyah, Bu. Itu nggak pakai diucapkan, nggak masalah Ustaz? Iya. Langsung. Iya. Satu lagi ya Ustaz, kalau dapat THR dari kepala sekolah, apakah buat PNS itu boleh digunakan uangnya? Boleh. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Nah, berikutnya lagi nggak kelihatan bisa dipanggil sendiri coba yang belum. Nggak kelihatan. Bu Widya ya, Bu Widya. Bu Widya Yuningsi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya tentang yang kofiah. Kalau misalnya udu diulang dengan kuf itu batal karena buang angin aja atau semuanya buang air besar atau buang air kecil juga Ustaz? Pakai khuf ya? Iya. Kalau untuk batal wudhu ya seperti pembatal wudhu, namun kalau batalnya khuf dengan junub dan yang kedua sepatunya dilepas. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Iya Bu, silakan. Maksudnya gini Ustaz, kalau misalnya pakai kuf itu batalnya hanya buang angin atau buang air besar, air kecil juga
boleh Ustaz. Kalau yang dimaksud batal hub itu berarti sepatunya dilepas, Bu. Itu cuma dua keadaan. Ketika junub atau sepatunya dilepas, berarti harus kakinya dicuci lagi. Tapi kalau dimaksudkan pembatal wudhu, ya sama seperti pembatal wudhu, Bu. Oh gitu. Ustaz mau tanya lagi tentang kunut witir ya Ustaz ya. Iya. Apakah ada dalil mengatakan kalau habis doa kunut witir itu terus habis kunut terus melakukan membaca doa-doa terus diakhiri dengan sholawat? Iya. Apa gitu? Karena itu umumnya doa dengan sholawat, Bu. Umumnya doa diadabnya dengan sholawat. Oh, iya. Nih, Iya Ustaz, ya. putus. Cukup ya? Ustaz tanya lagi satu lagi Ustaz. Iya. Untuk penggunaan ini air spray itu bolehkah Ustaz menggunakan jika misalnya dalam keadaan macet atau pada saat umroh atau haji yang penuh sesak itu Ustaz, kalau misalnya batal wudhu? Nggak bisa. Nggak boleh Ustaz ya? Karena air tidak terkumpul. Bu, saya kalau wudhu nggak bisa ambil wudhu terus gini nggak bisa, Bu. Bukan kayak begitu wudhu. Wudhu itu air terkumpul di tangan, nah baru. Nah, jadi itu bukan sering ada di itu ya? Enggak. Di YouTube gitu nggak boleh gitu. Iya silakan bawa kalam ulama gitu. Kalau ada kalam ulama tentang itu. Kalau nggak ada saya nggak akan peduli itu. Oh, itu lagi Ustaz tentang zakat Ustaz. Zakat mal. Misalkan kita mengeluarkan zakat mal itu kepada seseorang yang tidak bisa mengatur pengeluaran. Misalnya dia tidak kerja. Tapi kita udah kalau misalnya zakatnya 5 juta misalnya ya. Tapi kita cicil penghasilnya misalnya sebulan misalnya 500 atau 600 gitu, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Yang penting beritahu pada dia, ini zakatmu ada di saya ya, saya nyicil bayarnya ya. Ya. Karena kamu pakainya biasanya bolos gitu, gitu, boleh? Iya. Oh boleh Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa cukup. Insyaallah besok Rabu lagi kita akan lanjut ya dengan tanya jawab seperti ini dengan sebelumnya materi safar masih kita lanjutkan. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah untuk kita terus nambah ilmu dan amal dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.